Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Ridwan Kamil muncul. Akhirnya Ridwan Kamil muncul begitu kan ya, yang sekian lama ya kabarnya tidak eh, belum muncul ke media begitu kan ya, artinya baru muncul hari ini. Saya kira ini kan kemarin begitu saat digeledah oleh KPK begitu, nampaknya Ridwan Kamil ini ketar-ketir bos ya. Karena pada hakikatnya pertama kalah di Pilkada DKI Jakarta. Tentu mengeluarkan banyak uang ya. Terus kemudian dihadapkan dengan masalah-masalah besar ya. Ya ini Ridwan Kamil ini mulai dibidik oleh KPK begitu kan ya, untuk mengungkapkan bagaimana ya soal anggaran iklan di Bank BJB di situ begitu. Tapi kita lihat saja dengan adanya temuan ya deposit ya sebesar 70 miliar begitu kan, Ridwan Kamil buka suara itu bukan miliknya. Nah, ini yang kita lihat hari ini ya, sudah memberikan klarifikasi sana sini ya. Setelah sekian lama kayak ditelan bumi di situ, menghilang begitu Ridwan Kamil, pada akhirnya angkat bicara soal dugaan korupsi di Bank BJB yang dikulitin oleh KPK. Ini yang dibidik oleh KPK lah ya. Ridwan Kamil mengatakan, wah baik-baik aja begitu kan ya, tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi yang saya pantau begitu kan ya, mereka sudah jarang update di media sosial. Biasanya dikit-dikit update. Ternyata Ridwan Kamil takut juga pada KPK. Jangan sampai minta bantuan kepada Jokowi nanti. Terus ini yang paling menarik begitu kan, soal kasus make up anggaran iklan di BJB gitu. Kang Emil mengatakan begitu kan ya, baru tahu dari berita dari media. Saya kira dengan adanya seperti ini kok baru tahu, padahal Bank BJB itu adalah bank daerah bro ya. Masa Ridwan Kamil baru tahu sekarang? Itu kan logika sederhananya seperti itu begitu. Sehingga ini masyarakat apakah masih percaya Ridwan Kamil atau siapa begitu kan ya. Orang-orang akan masih menunggu dengan apa yang terjadi di di sekeliling di Jabar begitu. Makanya tidak heran para proyek-proyek sekarang ini begitu kan ya, setelah Ridwan Kamil lengser oleh Deddy Mulyadi diberesin semua sana sini. Nampaknya ini bermasalah besar ya. Ini nampaknya bermasalah besar begitu kan ya. Ini mulai diungkapkan oleh Deddy Mulyadi begitu. Nampaknya selama ini kinerja Ridwan Kamil ya hanya biasa-biasa aja ternyata. Ya tidak sekelas tidak se wow ya di media sosial begitu. Setelah Ridwan Kamil dibidik oleh KPK ya, maka ya Jokowi kaget begitu kan. Ini nampaknya gimana gitu. Agak lucu-lucu juga begitu kan ya, agak lucu juga. Makanya Ridwan Kamil ketika ditanya masalah deposito 7 miliar itu mengatakan itu bukan miliknya ya. Tapi bukan berarti Ridwan Kamil tidak tahu. Kan itu logikanya. Jadi kalau Ridwan Kamil tidak tahu kan gimana, lucu kan ya. Orang tidak akan percaya itu. Kenapa tidak percaya bang? Karena Bank BJB itu adalah bank daerah, pasti tahu situasi dan kondisinya bagaimana ya. Jangan ngeles lagi atau apa begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ini Ridwan Kamil tegaskan deposito 70 miliar ya disita KPK bukan ya miliknya. Nah ini milik siapa dong kalau bukan gitu? Makanya disita, nggak salah dong. Milik anak dan menantu ya. Apa ini maksudnya? Nih, kenapa tidak dikembalikan pemerintah atau Kemendagri? Ya, Anda di bawahnya saat ini jadi gubernur Kang. Ya, saat itu jadi gubernur Kang ya. Ingat bahwa para maling duit negara adanya saat mulut kalian terkunci, hanya kaki dan tangan yang berbicara. Ini komentar-komentar dari netizen ya. KPK sita deposit 70 milik siapa? Ini belum tahu, RK membantah soal itu begitu kan ya. RK ngaku bukan miliknya. Punya siapa dong? Ini komentar dari netizen. Nah, saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan kemarin bahwa temuan dari 70 miliar itu ya, 70 miliar itu ternyata bukan dari rumah Ridwan Kamil. Kabarnya
tapi di daerah geledah diri tempat-tempat yang lain. Kok berubah begitu kan ya? Kok berubah? Nampaknya ini ya Jokowi misalnya begitu. Itu kan masih punya peran begitu kan di KPK. Artinya masih punya taring lah. Gampang kalau Ridwan Kamil tidak ingin dibidik KPK, dekat-dekatlah dengan Jokowi. Tapi publik masih penasaran soal-soal kayak begituan. Ya kenapa? Ya karena realitasnya ini kan posisi Ridwan Kamil ini kan seharusnya bagi kami adalah tanggung jawab besarnya sangat luar biasa begitu kan ya, karena dia menjadi menjadi gubernur pada waktu itu. Ini jika beneran nggak tahu atau strategi, jangan kelihatan panik lah ya si Mulyono. Ala Mulyono, what do you think? Katanya sih dia baik-baik aja, tapi ya di media sosial tidak muncul begitu. Artinya jarang dibatasi begitu kan. Ketika Jokowi dulu keluar-keluar di Pilkada Jakarta akan memilih Ridwan Kamil ya yang punya rekam jejak yang baik, ya, yang punya prestasi baik. Prestasi yang mana? Ya, di Jawa Barat kemarin saat ini begitu kan, PR dari Deddy Mulyadi sangat keras sekali begitu kan ya. Sangat ditata dengan baik ya, bukan pencitraan di situ bos. Saya kira Ridwan Kamil tidak pernah masuk gorong-gorong seperti Deddy Mulyadi begitu. Ini rekam jejak kata netizen ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Artinya secara logika begitu kan ya, secara logika ini akan muncul narasi-narasi bahwa jangan-jangan ya posisi Ridwan Kamil aman-aman aja nih. Warga RK itu di blok Mulyono. KPK diyakini tidak berani mengusut lebih lanjut apalagi menjadikannya tersangka walaupun misalnya cukuplah ada bukti misalnya ya. Ya tergantung situasi. Karena apa? Karena kebijakan Prabowo ini sudah berbeda dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Kalau ada teman-teman itu pasti diproses siapapun orangnya. Coba kita lihat saja ya, masih nunggu giliran lah satu persatu orang-orang Mulyono di situ. Agak ngeri kan di situ, agak ngeri sedap ya. Coba baca lagi komentar dari netizen. Akhirnya muncul setelah menghilang. Mungkin sudah mendapatkan petunjuk ya dari Solo. Kalau sampai nggak tahu ya nggak, ya agak susah dipahami ya. BJB itu kan BUMD, seharusnya ada milik Pemprov ya. Masa nggak ada dengar atau ya kecipratan ya. Pilihan direktur dan komisaris atau siapa? Ya juga begitu. Gubernur itu kan pasti tahu siapa mereka begitu kan ya. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi pada sekarang ini nampaknya semuanya akan dibidik oleh KPK. Nampaknya ya sebentar lagi akan menjadi tersangka satu persatu begitu orang-orang Mulyono di situ. Ya siapapun orangnya ya, karena tidak hanya ini masih pencarian bukti-bukti yang kuat begitu kan ya, termasuk dana hibah di Jawa Timur. Bagaimana alurnya? Sampai hari ini masih belum selesai. Sampai hari ini masih belum selesai. Ya, orang-orang partai begitu kan ya. Ya saya tidak perlu menyebutkan satu persatu, tapi masih aman-aman aja begitu kan ya, masih aktif di media sosial hari ini walaupun rumahnya sudah digeledah. Kita tunggu saja ya, tunggu saja. Jadi Prabowo ini kalau ingin memberantas ini semua begitu silakan, tidak ada masalah. Cukup ini akan menjadi apresiasi yang sangat luar biasa. Tidak mungkin dia tidak tahu. Yang tidak tahu mungkin ada sendok garpu piring di rumah warganya yang jatuh. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen, tapi pada akhirnya orang sekarang ini kan tidak bodoh begitu kan ya. Orang sekarang ini pinter-pinter semua ya. Mau melihat situasi dan kondisi ya, nampaknya para politisi itu sudah tersandra ya. Dengan kasus-kasus lamanya, walaupun itu sedikit. Kita lihat saja begitu dengan posisi Deddy Mulyadi hari ini nampaknya benar-benar serius ya dan menjadi ancaman bagi Ridwan Kamil. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil justru begitu kan ya, ini dibongkar habis-habisan oleh Deddy Mulyadi. Apakah rekam jejak Ridwan Kamil bagus? Saya kira masih kurang bagus begitu kan ya, masih kurang bagus. Seperti bagaimana masjid kabarnya punya hutang ya, terus kemudian wisata mini begitu kan ya, wisata begitu kan yang kemudian dibongkar oleh Deddy Mulyadi dan sebagainya. Artinya ini kan merupakan ada sesuatu hal di balik itu. Kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan Tempo begitu kan, bocor halus ya, ternyata terafiliasi kepada Ridwan Kamil juga kabarnya. Tapi wallahu alam, kita apakah ini benar atau tidak ya. Tapi menurut saya pribadi langkah yang dilakukan oleh
penegakan hukum yang ada ini harus diusut siapapun orangnya. Tidak punya kepentingan apa-apa ya, tapi KPK ini agaknya maju mundur begitu kan ya. Karena yang dibidik di situ adalah anak buah Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.